dari kelas A1 Farmasi 2020 akan mencoba mewawancarai salah satu penanggung jawab laboratorium yang berada di Universitas Negeri Gorontalo, yakni jurusan Kimia, Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo, untuk mencoba melihat analisis fisika kimia menggunakan instrumen HPLC dan rotary evaporator. Gimana, penasaran kan? Untuk itu, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Baik, jadi kami sekarang berada di kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo. Dan di sini kami akan melakukan wawancara dengan laboran yang berada di laboratorium kimia. Ayo kita saksikan bersama. Indonesia KCKC kromatografi cair kinerja tinggi atau bahasa Inggrisnya HPLC High Heroic Liquid Chromatography. Jadi ini HPLC ini untuk menganalisis beberapa struktur asam amino, struktur dari susunan dari asam amino. Jadi 6 asam amino esensial dan non esensial. Jadi kalau bercerita tentang HPLC berarti kita masuk ke kromatografi. Jadi prinsip dasar dari kromatografi itu kalian sudah tahu bahwa akan ada terjadi pemisahan berdasarkan pelarut yang digunakan untuk berdasarkan sesuai dengan komponen pelarutnya, baik non polar, polar dan senyawa non polar. Jadi di sini kalau kromatografi itu dia akan ada namanya kolom kromatografi. Jadi di sini akan ada dua. Jadi kolom kromatografinya ada dua, C8 dan C8 dan C18. Jadi C8 dan 18 itu berdasarkan asam amino yang kita mau identifikasi. Biasanya kan sampel-sampel yang mau analisis itu biasanya berupa protein atau senyawa-senyawa komponen yang lainnya. Biasanya alkaloid juga bisa dianalisis di sini, tergantung dari masing-masing yang dihasilkan. Jadi yang dihasilkan nanti sebentar di dalam monitor itu akan berupa menjadi kurva dalam bentuk detak jantung seperti itu. Jadi berdasarkan detak jantung ini, kalau alat di sini dia mampu mengidentifikasi sebanyak 22 asam amino tergantung dari dari standar yang kita masukkan di dalam. Jadi kita memiliki 22 asam amino. Jadi asam aminonya itu nanti sebelumnya dipreparasi terlebih dahulu dengan menggunakan ultrasonik, filter dan sebagainya. Jadi sampel-sampelnya itu nanti teman-teman sekalian harus dalam kondisi dalam bentuk cairan. Jadi kalau misalnya sebelumnya dipreparasi terlebih dahulu, jadi di depan teman-teman sekalian ini mungkin alat komponennya ini sudah diganti dengan C18. Jadi teman-teman sekalian kalau misalnya C18 berarti proses pemisahannya berdasarkan masing-masing pelarut yang dimasukkan di dalam kan. Jadi ini ada alatnya, kemudian sampelnya itu dimasukkan ke dalam sini. Jadi terlebih dahulu harus dipreparasi terlebih dahulu dalam bentuk cairan seperti tidak ada padatan-padatan karena dia akan diinjek secara manual. Diinjek dengan menggunakan injeksi. Jadi ketika pada saat nanti akan menyumbat kalau misalnya padatan-padatan tidak larut tadi. Jadi harus memang benar-benar bentuk cairan. Kemudian secara otomatis secara di monitor nanti diatur apa kita mau analisisnya apa. Analisis yang biasanya sih sebelum kita analisis itu dia akan muter baca semua komponen senyawa asam amino yang ada di dalam. Kalau kita pengen kadar asam aminonya berapa, bisa masukkan misalnya triptofan atau lisin atau glisin. Kita harus pakai standar yang memang ada di sini, kita masukkan kemudian kita bandingkan berapa yang terbaca di kadar. Nanti akan kalau di alatnya kita itu setelah spektrum, jadi biasanya disebut spektrum yang garis-garis itu, kemudian di sampingnya sudah akan terbaca triptofan berapa persen, kemudian berapa persen. Jadi seperti itu. Jadi alatnya bisa secara otomatis untuk membaca alat si instrumen tadi untuk asam amino, turunan dari asam amino. Ini ada lagi mau ditanyakan? Jadi kalau pertanyaannya, jadi untuk semua sampel bisa dilakukan penggunaan eksperimen, tapi harus dipreparasi terlebih dahulu. Tapi dengan ingat, kita identifikasinya kan kayak macam kita mau ke kampus, kita mau apa. Jadi tidak mungkin kan kalau misalnya kita memakai alat HPLC ini untuk mengidentifikasi misalnya logam besi, tidak mungkin kan, karena ini adalah mengidentifikasi turunan dari asam amino tadi. Ya. Ya, jadi 22 asam amino kalau kita 22 asam amino itu memang ada standarnya. Kemudian kalau misalnya senyawa-senyawa yang ada gugus N-nya ya, jadi kalau ada gugus N-nya seperti alkaloid itu ada gugus N yang bisa dianalisis kayak ini. Ya seperti ini. Kira-kira yang mau tanyakan? Oh ya, alatnya di atas itu. Ini adalah
ada beberapa komponen, misalnya A, misalnya N-heksan, C apa. Jadi dia ada butanol. Fungsinya ini adalah membersihkan si kolom tadi. Jadi kalau misalnya kolom tadi itu berdasarkan pelarut-pelarutnya ini akan ada secara secara otomatis, misalnya kan pelarut ini nonpolar, semipolar, nonpolar. Jadi dipisahkan berdasarkan senyawa yang ada di dalam kolom. Sedangkan untuk yang metanol dan butanol itu fungsinya untuk membersihkan senyawa yang ada terpisah tadi, dibersihkan lagi. Jadi secara otomatis untuk membersihkan itu tersebut. Ada yang mau tanyakan? Iya. Kalau ini kalau saya kan tidak, kalau ini alat karena dia sama-sama termo, biasanya kan sama-sama termo itu kita kalibrasinya itu sekalian, karena sebagian besar alat-alat yang ada di sini adalah keluarnya semua keluaran termo. Jadi kalau kemarin kita baru dapat yang itu evaporator dari Bucci. Jadi dari Bucci itu alat yang bagus juga ya. Jadi kalau misalnya termo itu biasanya teman-teman sebenarnya saya tidak tidak operator di sini, cuman biasanya sedikit tahu tentang kalibrasi alat tersebut. Jadi karena sekalian saja supaya kalian juga jangan menonton terlalu di YouTube, bisa kalian tahu juga alat instrumen yang lain seperti itu. Jadi HPLC tadi sesuai dengan fungsinya seperti apa. Jadi untuk menganalisis beberapa asam amino yang ada di dalam seperti itu. Kenapa lagi mau ditanyakan? Hal-hal yang harus diperhatikan tadi, usahakan jangan sampai pelarut yang ada di dalam untuk mencuci harus memang benar-benar dibersihkan, dan yang paling utama adalah itu sampel tadi tidak boleh akan ada yang padatan-padatan yang terkecil. Makanya kita memang ada preparasinya, memang ada membeli filter. Jadi filternya sebelumnya dibasahi di ultrasonik dulu, kemudian kita menggunakan memang benar-benar filter yang memang benar-benar tingkat filtrasinya itu sangat bening kalau ketika dihasilkan. Kemudian diperiksa itu bagian kolomnya, kita mau pakai kolom 18 atau C8 atau C18. Jadi ini sekarang C-nya C18. Kalau Kak, saya bertanya, untuk perbedaan C8 dan C18 itu tergantung pemisahannya. Kita mau pisahkan berapa, misalnya C8 toh, misalnya berarti otomatis nanti karbonnya cuma terjadi pemisahannya cuma 8. Tergantung dari masing-masing pemisahan seperti apa. Sekalian adalah namanya rotary evaporator. Jadi adalah ini seperangkat alat rotary evaporator. Rotary evaporator itu terdiri dari beberapa. Jadi kalau misalnya ini namanya lampu pepaya, fungsinya sampelnya dimasukkan ke dalam sini ya. Jadi ini yang namanya merupakan prinsip dasarnya adalah destilasi azeotrop. Destilasi azeotrop itu adalah larutan yang ada di dalam itu menguap bukan pada suhu yang ada pada di dirinya sendiri. Misalnya metanol. Metanol itu kan suhu 70-80 derajat Celcius. Di sini diatur sesuai dengan penanganan di heatnya, jadi menggunakan media air, penangas air. Dia diukur di 40 sampai dengan 50. Jadi 60 kan tidak mungkin metanol menguap ya, karena dia merupakan destilasi azeotrop, makanya tekanan yang ada di dalam itu dimasukkan ke dalam sehingga mengakibatkan suhu dari yang pelarut itu yang seharusnya dia menguap pada suhu yang telah ditentukan oleh yang tadi 40 derajat. Kenapa seperti itu? Karena biasanya senyawa-senyawa yang ada di dalam organik itu biasanya akan rusak pada suhu misalnya 80 atau 70. Makanya harus diturunkan suhunya supaya memang benar-benar suhu yang ada di dalam itu tidak akan merusak atau berubah dari struktur yang ada di dalam senyawa-senyawa metabolit sekunder biasanya. Ini jadi prinsipnya tadi, nanti ini penangas airnya dipanaskan, kemudian ini akan berputar ya. Kenapa harus berputar? Supaya memang benar-benar semua yang ada di dalam itu memang terkena panas tadi. Jadi memang secara menyeluruh panasnya, kemudian dipakai vakum. Jadi tekanannya itu tadi itu dari vakum ya, dikecil tekanannya berkecil sehingga pada saat dipanaskan itu menguap itu ya kan harusnya kan menguap nanti pelarutnya kan, sisanya tinggal ekstrak yang dihasilkan. Jadi ekstrak penguapannya di sini mulai kondensor, di sini berubah dari pasta gas berubah jadi cair, kemudian ditampung di sini. Jadi kita di sini biasanya kalau pakai itu lampunya diganti-ganti. Kalau misalnya kita sampelnya berbeda berarti harus lampunya berbeda.
supaya mengantisipasi jangan sampai sampel yang satu dengan yang lain bercampur. Kemudian di sini vakumnya ini dia sebenarnya sama seperti yang ada di bengkel-bengkel teman-teman. Cuman ini adalahnya supaya tekanannya lebih kecil. Kalau yang di sana itu tekanannya sampai dengan 2 bar dan 3 bar, sehingga mengakibatkan nanti pecah itu alat-alatnya. Cuman ini konsentrasinya kecil sehingga mengakibatkan semua yang ada di dalam itu bisa mudah langsung menguap tanpa sampai dengan, biasanya kan destilasi itu kan pemisahan berdasarkan titik didih kan. Nah di sini titik didihnya tidak sesuai dengan yang di situ karena tekanannya diberikan tekanan sehingga mengakibatkan suhu yang seharusnya menguap di 80 dia sudah 40 sudah menguap. Nanti hasilnya berupa jadi ekstrak kental, memang benar-benar kental seperti kalian pernah minum kurkuma plus atau bentuknya seperti madu. Kalau misalnya ini dia kental seperti itu ya. Jadi dihasilkan ini masih alat secara konvensional untuk pembuatan ekstrak. Mungkin ada ditanyakan lagi? Kalau nanti ekstraknya kan biasanya ada ekstrak cair, ekstrak yang kental dengan yang tingkat. Nanti ini di situ kan? Kita hanya tetap ekstraknya cair kental. Cuma cair, tidak sampai kering. Biasanya kan ada biasanya kan ekstrak itu kan bentuknya adalah bermacam-macam, teman-teman sekalian sudah tahu. Tapi biasanya kalau kita ada 2 ya, namanya fly ash dry. Fly ash dry itu kalau misalnya teman-teman sekalian itu dia dalam bentuk bubuk. Kalau fly ash dry itu dia dalam bentuk suhunya, tekanannya juga diatur. Jadi pokoknya intinya kalau misalnya dalam bentuk cair, kalau misalnya bentuk masih cair berarti masih ada pelarut di dalam. Ya, ingat kalau misalnya cair berarti masih ada pelarut di dalam. Kalau memang benar-benar ekstrak kental itu memang benar-benar berarti senyawa yang ada di dalamnya itu memang benar-benar sudah keluar, tapi dengan persyaratan konsentrasi yang si pelarutnya itu sangat kecil. Kalau cair berarti sudah banyak, masih banyak itu pelarutnya di dalam. Kalau kering itu biasanya teman-teman sekalian, biasanya kalau sudah kering itu berarti sudah tidak ada airnya di dalam, sudah tidak ada komponen-komponen yang di dalam. Biasanya kalau misalnya teman-teman sekalian yang sudah kering itu biasanya udah memang benar-benar kalau di fresh air dry itu dia suhunya 40 tetap. Tapi biasanya teman-teman sekalian kayak macam sudah mau dekat overcook, tahu overcook, mau hangus. Sebenarnya itu tidak boleh dalam analisis itu, tidak boleh dalam bentuk overcook, karena overcook itu berarti suhunya sudah melebihi dari suhu yang pelarutnya, sudah melebihi 90 atau 80 derajat Celcius. Biasanya teman-teman sekalian itu biasanya menggunakan pakai destilasi penangas uap. Biasanya penangas uap, tahu penangas uap? Dan biasanya untuk kemudian dipanaskan. Kan otomatis itu kan ada uap air di dalam yang jatuh di dalam situ. Biasanya seperti itu. Biasanya teman-teman sekalian kalau misalnya pengen jadi kering dipanaskan langsung di penangas. Tidak boleh seperti itu sebenarnya, karena akan merusak struktur senyawa yang ada di dalam. Biasanya yang paling susah, yang paling cepat itu rusak itu adalah si terpenoid sama steroid yang tidak tahan panas. Biasanya seperti itu. Kalau alat lain mungkin maybe 80 atau 80 dia masih ada, cuman steroid sama terpenoid itu sangat-sangat rentan dengan yang tadi, makanya harus memang benar-benar suhunya di bawah. Tanyakan lagi? Waktu penggunaannya itu kan Tergantung dari banyaknya sampel. Kalau misalnya sampel cuma sedikit sekali bagi kan otomatis cepat. Kalau misalnya banyak seperti ini ya berarti lama juga. Tergantung juga pelarutnya. Biasanya yang paling cepat itu adalah N-hexan sama etil asetat karena titik didihnya tidak lebih dari 80 kan. Jadi biasanya ekstrak fraksi etil, biasanya ekstrak fraksi N-hexan dia cepat karena pelarutnya tergantung pelarutnya yang dimasukkan. Dan biasanya kalau yang paling lama itu adalah aseton yang paling lama, dan fraksi air. Kalau fraksi air pasti itu lama 2-3 hari itu selesai. Ada lagi yang mau tanyakan? hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum Pokoknya hal-hal yang diperhatikan sebelum itu adalah jangan sampai sampelnya kena air, karena kalau kena air berarti akan lama, dan biasanya sampelnya itu bisa berjamuran kalau misalnya 2-3 hari dibiarkan. Ekstraknya kita itu sampai kalau misalnya bertahun-tahun itu alhamdulillah sampai sekarang tidak berjamur karena benar pelarutnya tidak ada kena air sedikit pun. Seperti intinya adalah ketika kita mau pakai tekanannya di sini, usahakan tekanannya itu tidak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan. Jadi seperti biasanya kan kalau misalnya tekanannya terlalu besar akhirnya mengakibatkan
yang di dalam sini bercampur yang besar juga seperti ini. Nanti mau ditanyakan? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, sekian dari saya. Mungkin teman-teman bisa beraktivitas selanjutnya. Oke? Ya. Kak, di sini saya mau wawancara tentang alat instrumen yang ada di laboratorium kimia fisika, Kak. Jadi Kak, nama alat ini alat apa, Kak? Oke, jadi sebelum orang masuk, sebenarnya kalau untuk orang berbicara tentang alat instrumentasi itu, semua alat ukur itu bisa ternamakan alat instrumentasi. Karena instrumentasi itu sendiri kan pengertian pasti alat ukur, alat kendali, alat analisis, bahkan alat sampai di alat rekam data atau data rekor. Nah sekarang kalau misalkan untuk ini sebenarnya lebih spesifiknya ke kimia, karena yang diuji di sini adalah kandungan unsurnya atau komposisi dari satu material itu apa. Jadi misalkan kalian mau ukur sampel tanah, nah, kira-kira kandungan atau komposisi tanah itu ada unsur kimia apa saja? Misalkan dari ada tembaga kah atau ada besi. Nah, jadi nama alatnya adalah XRF, X-ray fluorescensi. Jadi sistem kerjanya ini sudah dikerjakan dengan oleh mesin, tinggal orang atur, orang input, orang perintahkan lewat monitor sini. Nah dia akan bekerja secara otomatis. Nah prinsip kerjanya itu sendiri, dia menggunakan gelombang elektromagnet yaitu berupa sinar X. Jadi sinar X ini nanti akan ditembakkan pada sebuah logam. Nah dari sebuah logam itu pasti akan terpencar beberapa elektron. Nah dari yang terpencarnya itu yang akan dianalisis di sini. Paham? Kak, bagian-bagian dari alat ini ada apa-apa, Kak? Kalau misalnya meletakkan sampel itu Nah, kalau meletakkan sampel ini bernama kalau tidak salah holder. Jadi kalau yang dua ini dia untuk kalibrasi, yang ini dia untuk quality check. Nah, coba saya hidupkan dulu alat. Tapi untuk memerlukan yang kasih hidup, untuk mau operasikan ini alat, dia butuh 18 menit untuk bawa warming up. Jadi sampel yang bisa diidentifikasi menggunakan alat ini seperti standar itu, Kak? Kenapa? Sampel yang bisa diidentifikasi ini alat. Oke, jadi sampel yang bisa diidentifikasi oleh alat ini pertama bisa batuan. Yang syarat, cuman ada 3 syaratnya di sini. Sampel yang bisa orang uji, dia dalam bentuk serbuk, padatan. Kalau di padatan ini ada catatan lagi, dia harus rata. Ratanya ini seperti ini. Tidak boleh dia padat tapi tidak rata, maka dia tidak akan bisa diuji. Ini salah satu quality checknya ini. Jadi harus padat begini ketika orang pakai sampel misalkan tanah. Jadi orang harus buat seperti ini di tanah padatannya. Nah, cara mau kasih padat ini orang pakai alat yang apa ini? Milling. Jadi ini mesin press. Press gitu. Iya, di press DP sampel. Terus yang terakhir itu cairan. Jadi air juga bisa orang ukur di sini. Kandungan airnya itu ada apa? Mungkin ada hidrogen, oksigen, seperti itu. Nah, kalau misalkan batu kan mesti orang kasih halus kan? Pecah, iya. Nah, di kita sudah paket lengkap. Ada DP mesin halus lagi, tapi di bawah sana, di depan sana. Namanya lagi milling, DP merek sama Herzog. Jadi dia cuma butuh waktu 15 detik untuk menghaluskan satu buah sampel itu, misalkan batu. Tapi dia hanya kasih kecil begini termasuk itu. Kalau kamu kan pakai apa itu? Lumpang nih. Oh. Lumpang. Ibu kasih halus itu kan? Obat ayah. Nah, baru ditanya juga ada DP mau kasih air. Ketika misalnya kalian butuh yang berapa mes DP ukuran serbuk itu, di dalam ada yang otomatis lagi, tinggal orang kasih atur berapa menit orang suruh ayak dia, nanti dia akan turun otomatis itu. Jadi ada berapa Nomor susun itu DP ayak iya. itu dari yang 500 nanometer baru sampai yang paling halus. Yang paling halus seperti itu. Oh iya ya. Sebentar saya tunggu dia masih membawa login. Nanti saya Syarat apa yang harus
Oke. Pertama, orang sebenarnya harus pakai ini. Handscoon. Handscoon supaya sampel orang tidak terkontaminasi dari tangan itu orang. Ya. Karena ini kan dia berupa di sinar, pakai sinar dia mau pindah dengan sinar X kan. Jadi apa yang ada di sampel sini dia akan dibaca oleh mesin ini, alat ini. Macam ini. Ini beberapa sampel yang terang seuji. Kalau yang ini batu kapur yang warna putih. Di dalam bentuk serbuk kan? Iya. Jadi orang membesar serbuk. Kalau yang ini dia sebelah kanan ini sampel tesisnya Kamail, mahasiswa ITB, tapi dia mahasiswa dari sini. Jadi dia itu prodi rekayasa nuklir. Jadi mau lihat kandungan apa yang terdapat di beberapa sampel ini. Ada 3 macam sampelnya ini. Ada tanah, batu, sama daun-daunan. Keren sih. Nah, ini dia yang kemarin sempat ini. Dia kalau misalnya mau buat kalibrasinya begini. Ini muncul. Nah, ini sebenarnya masih mau kalibrasi ulang, tapi ini masih ini boleh menghapus, remove. Jadi dia butuh 18 menit untuk warming up, baru bisa terang operasikan. Nanti sebentar ketika sudah selesai di bilang ini, nanti akan kalian ketika orang setting di sini, nah mesinnya akan bergerak sendiri di sini. Dia tarik sini, bawa ulang ke dalam sini. Nanti akan dianalisis. Jadi waktu yang diperlukan untuk menganalisis satu sampel itu dia 7 sampai 8 menit. Oh. Seperti itu. Jadi ini ketika misalnya orang cari dari hasil di sini di result. Dari result. Ini total sampel yang kita sudah uji ini adalah 995 sampel. Berarti ada di riwayat kayak gitu. Ada. Jadi ketika misalnya sampel yang orang so uji dia akan tersimpan di sini. Misalkan ini sampelnya mahasiswa fisika S1 tapi murni. Sampel cuci. Jadi ini dia punya pasir yang dihaluskan. Nah, dari sampel yang ini dia akan bandingkan sampel yang dicuci sama sampel yang tidak dicuci. Cucinya itu pakai Aquades. Nah, ini sampel yang dicuci ditemukan beberapa kandungan unsur kimia, mulai dari Na2O, MgO, Al2O3. Kalau saya kata mungkin kalau macam ini saya tahu masih dasar-dasar ini. Na2O dibaca apa? Natrium. Di natrium. Kalau 2 Di natrium. dioksida, natrium dioksida ya, kan Na2O. 2O bukan. Nah, terus ini kandungan yang paling besar yang terdapat di sini Fe23. Kalau Fa apa beda nama besi. Jadi di pasir itu dia mengandung ini besi 60,8. Banyak kandungan besinya kan. 60,84%. Nah, nanti hasil dari sini akan dikonversi lewat aplikasinya di sini, tapi aplikasinya itu rusak, tidak bisa orang akses ke dalam karena ada tak kunci, passwordnya tidak ada yang tahu. Nah, grafiknya bisa orang lihat di sini. Wow. Jadi persen-persennya berbanyak. Jadi grafik ini terbuat berdasarkan yang ini. Ketika misalkan orang pengen cari DP itu dia minimal ada 2 unsur kimia. Kalau ada 2 unsur kimia itu berikatan, nah itu pasti ada emas. Saya kurang tahu apa DP 2 unsur kimia yang berikatan itu yang orang lihat. Macam ada mana Kak? Ini batu yang kayak sini, ini batu hitam kosong. Berarti ada 2 unsur berikatan di situ. Tidak. Kalau misalnya itu berarti ini ada kandungan emas. Tapi kalau misalkan ada yang bisa dia baca, sebenarnya DP kandungan emas dia tidak bisa baca kan dia kalibrasi cuma pakai tembaga. Nah, dia cuma mau baca 2 unsur kimia itu kira-kira apa yang 2 ikatan itu yang bisa menghasilkan emas kan? Kalau ada berarti itu mengandung emas. Ini 1 tidak ada, kosong. Ini langsung yang dari Jakarta ini hasil konstruksi grafiknya. Wah, keren. Ini macam Kan ini sebenarnya ini
Berbicara tentang panjang gelombang berarti ini panjang gelombang warna sinar X kan. Nah dari grafik ini yang mau dianalisis ketika misalnya mau ini skripsi atau apa. Ini juga ada DP preparasi. Kan DP preparasi tadi pertama harus dalam bentuk serbuk atau padatan atau cairan. Nah dia pakai tempat sampel seperti ini. Memang sudah disediakan itu kayak? Memang. Ini bawaan, tapi terampes stok karena semenipis. Jadi ketika misalnya ada yang mau bawa, kita suruh beli dulu yang ini. Oh, tapi ada yang terjual terpisah. Ada. Jadi Kayak dia bicara mau taruh sampel di sini. Ini. Jadi dia usahanya jadi begini. Ada alas di bawah. Jadi ini harus dibuka. oh ada plastiknya. Ini plastik tersendiri lagi. Pakai pakai sembarang plastik. Iya, ini ada plastik. Blender ini. Fungsi plastik itu apa kak? Itu supaya sampelnya itu Tidak. tidak ciri ke bawah situ pada ke alas. Tidak. Balapis. Jadi kalau misalkan ini sudah contoh, kita terang buka ini. Nah, yang pasti ini yang di bawah karena ini besar ini. Iya. Nah, ini kurang sempurna. Jadi kalau time pagi ini Harus tapres. memang harus ulang lagi. Kurang lebih begitu cara memasukkan sampel di kotak sampel yang ini. Setelah ini terang tutup, tapi terang tutup tidak boleh angka bagi terang tutup begitu. Tulis nama sampel di sini, baru masukkan di situ. Di alat. Tapi dengan catatan harus pakai Handscoon. handscoon Kontaminasi. supaya tidak terkontaminasi sampelnya. Coba tunggu, ini saya jelaskan yang ini ya. Yang sebelah sini. Ini tidak spesifik saya akan jelaskan karena saya belum pernah mengoperasikan alat ini karena dia alat rusak. Kalau sana XRF, ini XRD. X-ray diffraction. Berarti kalau terang berbicara karena berarti nanti akan berbicara tentang warna-warni itu panjang gelombang. Sama halnya dengan itu. Ini juga menggunakan sinar X. Ditembakkan dalam satu elektron dan satu logam. Cuman yang sana hasilnya bisa menghasilkan DP karakterisasi dan hasil karakterisasi muncul unsur kimia. Di sini hanya akan muncul kayak grafik sana. Karena di sini dia hampir sama dengan spektroskopi. Sebenarnya mau ada di panjang gelombang kan? Iya. Jadi tidak bisa begini. Jadi di sini bisa terlihat ukuran sampelnya itu berapa, kemurnian sampelnya berapa, kristalisasi sampelnya bagaimana. Berarti kan sampel juga sampel. Iya, 3 jenis saya. Serbuk, padat, cairan. Nah, kurang lebih begini hasil dari yang XRD ini. Ya cuma dalam bentuk warna seperti ini. Nah, terus DP kekurangan di sini adalah satu, dari segi biaya mahal. Mau bayar sampel terus tidak dapat menganalisis sampel organik. Itu kekurangan baru sampel hanya dapat berupa kalau XRD ini cuma dapat yang bubuk-bubuk. Jadi padat sama cairan tidak bisa. Kalau XRD cuma satu jenis yang Berarti bisa. semua sampel harus bisa dibuka. Iya, harus halus. Kita mau bakal kalibrasi, terang lihat sampel tembakannya ini di mana? Terletak di nomor berapa? Ini kan A1. Terang tekan A1. Baru recall, baru ini. Next. Ini terang jalankan. Bisa. Nah, ini semua berjalan sendiri.
Baru dia mau tembak kan? Nah, dia mau lagi di situ. Oh dia mau. Ambil. Keren. Dia memang tadi di situ mendeteksi dosa. Kita dengar di video. Jadi dia yang di dalam ini bisa terampaki. Jadi sampai 5-6 sampel bisa termasukkan sekaligus. Tergantung perintah yang terjadi. Kayak misalnya terperintahkan yang pertama B1 ini baca duluan. Baru mau antrian sesuai dengan terperintah ini. Jadi tidak mesti satu terlepas masuk. Jadi yang kosong ini boleh isi dengan sampel yang ada. Tapi tidak bisa full kak. Kalau misalnya taruh semua full, Bisa. oh bisa. Tapi nanti kalau misalkan dia bilang terlalu full, dia mau bilang kan sini. Nah, berarti terkasih hilang. Nah, dia butuh 7 sampai 8 menit. Itu 24 kan? Selesainya 33 detik. Satu sampel. Satu sampel. Kalau misalnya mau dibawa uji kandungan obat apanya, obat paramet, Bisa Pakai obat boleh kak? bisa. Yang penting dia serbuk. Kalau misalnya kan mau press, berarti butuh satu strip atau begitu supaya mata serbuk sekali. X-ray. Ya, tidak. Justru dia Emang- kecil. Kalau kecil kan bisa serbuk ya. Dia serbuk paling sedikit begini. Oh, tidak harus full di. Tidak harus full di sini. Oh minimal berapa gram kak? Ada DP range. Kalau saya itu ya bawa ukur misalnya Excel Oh, seperti kira-kira. ini. Oh, kalau misalnya sampel jamu yang serbuk begitu mau lihat kandungan Bisa. Tapi cuma DP kandungan kimia yang unsur kimia kan? Iya. Unsur kimia. Oh, maksudnya yang ada tak kontaminasi begitu jamu. Bisa. Bisa Oh, mau bisa. ukur di sini. Kira-kira apa maksudnya? Terus tapi inti ngoni mau ukur itu apa yang mau dilihat sebenarnya? Kandungan logam. Iya logam. Bium. Ini yang salah satu yang sampel yang unsur yang Kamail cari. Rubidium 1. Ada. Nah, ini dia kalau selesai dia analisis akan dikembalikan lagi ke tempat semula dan tidak akan pernah salah. Nah, mesin yang bakar kerja. langsung ada. Wih. Tapi boleh mau delete DP data-data. Kak, boleh mau delete DP data-data? Boleh. Ih, baru orang data boleh lupa delete. Kesalahan operasikan alat. Nah, ini dia. Oh, kalau finish Kalau kita tulis finish oke. kita tulis oke. Oh, Kalau dia tanda seru berarti terus mau uji ulang lagi. tidak maksimal DP ini atau bagaimana Kak? Berarti ada yang error di alat. Nah, dia kalau misalkan ini sebenarnya quality check ini. Dia kalau misalnya terus cek bisa dioperasikan lanjut, bisa terang lanjutkan DP operasi alat. 6 unsur ini muncul di ini setelah terang quality check. Ada SI, CA, MN, AS, NO, SB sesuai dengan yang di sini. Gitu. Oh, kalau misalnya ada salah satu yang tidak muncul? Berarti terang kalibrasi ulang. Oh, Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, demikianlah wawancara yang telah kami lakukan untuk kedua alat ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Kak. Semoga apa yang diberikan akan bermanfaat untuk kami semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.